selanjutnya yaitu yang sama-sama kita nantikan Mu'jizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, mursyid kita, pembimbing kita yaitu Yai Abi Nur Hadi Amin. Kepada beliau kami persilakan, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man syaa min ibadihi lis-suluqit tariqil mustaqim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wa sadatul qurama, akhina fillah al-ustadz Udin Ali yang alhamdulillah malam ini hadir di tengah-tengah kita. Matanallah bituli hayati. Guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Badri yang malam ini juga hadir di tengah-tengah kita, dan jami'al asatidah wal budala li tariqatil qadiriyah wa naqsabandiyah, hadirin wal hadirat, sepuh bina sepuh, wabil khusus sohibul bait ini Bapak Happy beserta Ibu, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang pakai jilbab yang kuning, yang putih, yang hitam, yang apa lagi ini? Ya, urusan beda warna ndak apa-apa, yang penting hatinya tetap putih. Amin ya robbal alamin. Pertama kita sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di malam 12 Rabiul Awal, di mana malam ini adalah malam yang bersejarah. Seandainya malam 12 Rabiul Awal kelahiran baginda Nabi ini tidak ada, maka malam-malam yang lain pun tidak ada. Tidak ada malam nisfu Sya'ban, tidak ada malam Isra Mi'raj, tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Jum'ah. Semuanya tidak akan pernah ada kalau malam 12 Rabiul Awal ini tidak dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini menjadi penting. Maka sebelum ngaji, marilah kita salam dulu kepada baginda Nabi. Ikuti saya, gitu. Karena Rasulullah itu kalau disalamin mendengar dan menjawab. Mendengar dan raddas salam, dan salamnya itu dikembalikan balik, jawab, gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Assalamu alayka ya Malikaz Zaman wa Imamal Makan wa ya Qaiman bi amrir Rahman wa ya warithal kitab
wa ya naiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi untuk Bapak Happy yang badannya memang lagi sakit ya. Semoga segera Allah sembuhkan sakitnya. Karena kemarin masih sehat lari-lari, sekarang sakit kembali. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan juga Bapak Abdullah bin Haji Abdurrahman, Bapak Haji Abdurrahman bin Kodok, Hajah Leni binti Layu, Ibu Rinah binti Risin, Bapak Nur Said bin Abdullah, Bapak Mursan bin Marzuki, Ibu Hajah Eha Juleka bin Haji Mustafa, dan seluruh orang tua kita, keluarga kita yang mendahului menghadap ke hadirat Allah, kita doakan mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah menyampaikan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Dawuh Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad katakan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu hendaknya orang-orang ini berbahagia. Berbahagia. Oleh sahabat Ibnu Abbas, ayat ini dimaknai bifadlillahi, anugerah Allah itu adalah al-ilmu, adalah ilmu. Siapapun yang dapat ilmu harus berbahagia. Makanya orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu, mencari ilmu, kudu bahagia. Sampan punya anak ngaji pulang bawa ilmu, kudu bahagia. Sampan ikut di majelis pengajian ibu-ibu ini kan saya lihat di Cibubur ini kan paling rajin ini. Dapat ilmu, pulang ya bahagia. Walaupun nggak dapat snack nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmu. Ilmu sama uang senang mana Bu? Ya udah. Uang sama ilmu senang pundi? Ilmu. Oh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bersenang hati. Anugerah Allah itu ilmu, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah menurut Said Ibnu Abbas adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi itu rahmat. Rasul menyampaikan ana rahmatun muhda. Aku ini rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umat-umatku loh, bayangin. Rasulullah itu hadiah untuk kita, Pak, rahmat. Malam ini kudu senang, karena kalau nggak ada malam ini, nggak ada kelahiran Nabi, wah kita nggak jadi begini Bu.
Mungkin nggak ada yang kumpul-kumpul di sini. Masya Allah, kudu senang. Rahmat Kanjeng Nabi. Untuk seluruh umatnya Kanjeng Nabi rahmat. Gitu. Sampai Kanjeng Nabi itu menyimpan doa dan syafaat untuk umatnya di yaumil qiyamah. Gitu. Karena nanti seluruh umat manusia nanti ketika di yaumil qiyamah di mahsyar itu lamanya 40 sampai 50 tahun menunggu pertolongan syafaat. Pertama kali manusia datang kepada Abul Bashar, bapaknya manusia. Siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, isfa' lana ila rabbika. Wahai Adam, tolonglah aku, syafaatilah aku ketemu Tuhanmu. Lihat dia bainana, supaya segera diputus oleh Allah, aku ki benar atau salah. Sudah 40 tahun ini wahai Adam. Apa kata Nabi Adam? Walastu, saya tidak seperti itu, aku tidak bisa menolong kamu. Karena aku sendiri pernah salah. Kata Adam, aku pernah salah sekali makan haram yang dilarang oleh Allah. Makan makanan yang dilarang oleh Allah, sekali makan. Tidak bisa ngasih syafaat. Kalau kita makan yang diharamkan Allah berapa kali kira-kira? Nabi Adam sekali makan, tidak bisa memberikan syafaat. Gitu. Coba kamu datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Datang rombongan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Wahai Nabi Allah Nuh, syafaatilah aku, tolonglah aku, hadapkan kepada Tuhanku, biar segera dihukumi saya ini benar atau salah. Apa kata Nabi Nuh? Aku tidak bisa, aku pernah bersalah. Waktu aku jadi nabi pernah mendoakan jelek kepada umatku. Umatku yang kafir semoga Allah bunuh semua, matikan semua, biar tinggal yang mukmin saja. Sehingga pada zaman Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh yang keluar airnya dari pintu langit dan pintu bumi. Makanya doain orang jelek itu enggak baik. Punya tetangga jelek sedikit dia doain, mudah-mudahan mampus. Ada nggak gitu tuh? Itu keturunan Nabi. Oh, boleh. Lagi nggak ngapa-ngapa doain sampai disumpah-sumpahin, enggak boleh. Kita harus ikut akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di kitab Dibak tadi Ustadz Ahmad itu di bab yang yuk asumin tihamah ini kan tadi dikatakan Kanjeng Nabi itu wa in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Ketika disakiti Rasulullah itu ngapura, padi ngapura, disepuro. Ketika disakiti orang dimaafin. Wa in khusima yasmut wala yujawib, ketika dicaci maki diam tidak menjawab, itu Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi. Gitu. Kalau kita kan diomongin satu kalimat balasnya 10 kalimat kan gitu. Kalau kebaikan boleh dikasih 1 balasnya 10 boleh. Tapi kalau kejelekan jangan. Gitu. Masya Allah itu Kanjeng Nabi. Apa kata Nabi Nuh? Saya tidak bisa memberikan pertolongan wahai umat. Coba datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya datang semua kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Tolonglah aku menghadap kepada Tuhanmu supaya aku bisa segera diadili. Kalau saya benar biar segera masuk surga, kalau saya salah biar saya masuk neraka. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa. Aku pernah berbohong masalahnya. Saya pernah berbohong. Ada patung-patung banyak tak hancurin, aku ngomongnya yang hancurin patung yang besar. Ada gitu kan? Aku bohong. Makanya aku nggak bisa memberikan pertolongan. Aku bohong 3 kali kata Nabi Ibrahim. Gitu. Kalau kita bohong berapa kali, Pak? Ya Allah, malu banget ya. Ya Allah, bohong berapa kali kita ini? Masya Allah.
Ngajinya sih rajin, jamaah juga rajin, bohongnya juga ngaku sendiri. Ya Allah, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal qataya astaghfirullah minal. Lalu Nabi Nuh menyampaikan ke Nabi Musa, coba umat, kamu datang kepada Musa. Musa itu gelarnya Kalimullah, seorang nabi yang bisa ngomong langsung sama Allah, itu Nabi Musa. Kenapa? Makanya Nabi Musa itu sering protes karena tahu. Nabi Musa itu pernah protes sama Allah, ya Rob, saya ini bimbing umat kok sulit banget sih, tak bilangin loh nggak ada yang percaya. Pada susah disuruh ngaji, pada nentang saya, ya Rob, gimana ini gitu. Itu Nabi Musa. Dijawab oleh Allah, alah Musa, Musa lah kok kamu, aku iki Tuhannya wis sering disalahno apa meneh awakmu. Aku iki Tuhannya pangerannya aja sering disalahke, apalagi kamu, sabar wae, kata Allah. Nabi Musa. Begitu umat-umat datang kepada Nabi Musa, ya Musa isfa'lana ila rabbika liyaqdiya bainana, tolonglah aku wahai Musa menghadap kepada Tuhanmu supaya segera aku diadili. Apa kata Nabi Musa? Aku nggak bisa, aku pernah salah, aku pernah mukul orang yang tidak salah, tak pukul mati dia waktu diemong oleh Fir'aun, kan pernah mukul orang sampai mati itu. Hati-hati sama itu sekali. Masya Allah. Gini aja, kamu datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Isa, ya Isa isfa'lana ila rabbik, tolonglah aku menghadap Tuhanmu Musa, Isa, liyaqdiya bainana, supaya segera aku dihukum di sidang. Apa kata Nabi Isa? Aku nggak bisa, karena aku salah, karena aku dan ibuku dianggap sebagai Tuhan oleh umatku. Itu artinya saingan Allah. Aku salah, aku nggak bisa. Coba kamu datang kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, kepada Nabi terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu rombongan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, isfa'lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Ya Rasulullah, tolonglah kami menghadap Tuhanmu biar segera kami ini dihukumi, dihakimi, disidang, biar cepat selesai urusan ini. Apa kata Rasulullah? Analaha. Oh iya, saya akan bantu, saya akan bantu. Ya Allah, ya Allah, syafaat Rasulullah. Lana lana ya habibana, fa'lana lana ya habibana, ya syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi. Potongan kita ini insya Allah besok mendapat syafaat Nabi. Amin. Saya yakin karena Kanjeng Nabi pernah dawuh, tuba liman ro'ani wa amanati, summa tuba liman lam yaroni wa amanati.
Beruntung orang yang hidup semasa aku dan percaya kepadaku. Tapi sungguh beruntung bagi umat yang tidak melihatku tapi percaya kepadaku. Iki kita semua ini. Alhamdulillah. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang penting kita masih rajin baca sholawat. Gitu. Lanjut. Pernah dulu ada seorang pemuda pada zaman Syekh Sufyan Ats-Tsauri, zaman tabi'in. Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang kaliber, yang hebat. Waktu beliau tawaf di mengelilingi Ka'bah, itu berbarengan dengan anak muda yang juga ikut tawaf. Tetapi anehnya anak muda ini di sepanjang tawaf 7 kali putaran. Yang dibaca cuma sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus sampai tidak mikir tempat awal setar bismillahirrahmanirrahim, enggak, wes pokoknya sholawat terus. Setelah tawaf ditanya oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam tuan. Bolehkah aku bertanya kepadamu? Boleh tuan. Kenapa sepanjang tawaf 7 putaranmu yang engkau baca cuma sholawat, gak ada bacaan lain? Oh begini tuan, kemarin saya itu sebenarnya berangkat melaksanakan umroh haji ini bersama orang tuaku, bapakku. Tetapi di tengah perjalanan padang pasir yang begitu panas siang hari, orang tuaku tidak kuat menahan panas dan sakit, meninggal di situ tuan. Setelah meninggal saya kebingungan karena setelah ayah meninggal itu wajahnya berubah menjadi hitam kelam tuan. Maka aku tutup dengan tutup jas baju ayahku, tak tutupi wajahnya sembari saya berdoa mohon keridhaan Allah supaya dosa orang tuaku diampuni. Oh, amin, oh, cerita kok amin. Amin. Tapi tidak lama dari itu tuan, ada seorang laki-laki yang tegap, wajahnya berseri-seri, laisa biwajhil kadzab. Dia wajahnya tidak menginspirasikan bahwa dia pembohong, tidak. Dia wajahnya sungguh ganteng, rambutnya sepundak. Dia datang menghampiri ayah, membuka tutup yang saya tutupkan untuk wajah ayah, dibuka oleh seorang laki-laki ini. Lalu tangan kanannya mengusap wajah ayah. Setelah itu wajah ayah berubah menjadi putih bersinar cemerlang. Saya kaget, senang, bahagia. Orang yang tadi seorang laki-laki tadi berdiri lalu pergi. Saya kejar, saya hampiri. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Dia menjawab waalaikumsalam. Berbalik menghadap saya tanya, siapakah engkau gerangan yang telah menolong orang tuaku tuan? Terima kasih. Apa yang bisa saya balas untuk engkau yang begitu baik terhadap orang tuaku? Engkau siapa tuan? Dikatakan, wahai anak muda, Nabimu Muhammad pernah berjanji umatnya yang pernah membaca sholawat walau wahidatan, walaupun sekali, maka Rasulmu Muhammad akan datang menolongnya. Saya menolong ayahmu, memberikan syafaat kepada ayahmu, karena ayahmu memang perbuatan dosanya sudah kelewat batas, tapi ayahmu semasa hidupnya pernah membaca sholawat walaupun sekali. Aku datang menolong ayahmu, aku Muhammad Nabi Muna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, gimana tidak senang kita sholawat sudah berkali-kali ini. Yakin dapat syafaat, yakin. Tapi dijaga keyakinannya, jangan sampai nanti keluar dari sini keyakinannya melorot lagi. Kan gitu Bu, iman kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Kalau pas ngaji begini imannya naik, keluar pintu ngaji turun, makin jauh turun, masuk rumah
Ya Rob. Itu. Jadi Rasulullah itu rahmah. Rajin baca sholawat apapun sholawat itu, mau shollallahu ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Yang penting baca sholawat. Kanjeng Nabi kalau disolawati itu tahu, ngerti, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah tuh pengen umatnya ini mudah dalam urusan ibadah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen kita mudah, nggak pengen sulit. Kita yang mempersulit sendiri malah kita ini. Nggak bisa sholat tepat waktu, di awal waktu ya masih ada waktu. Di perjalanan ya boleh sholat di jalan, di kendaraan, gitu. Kok jauh tempatnya ya boleh diqadha, gitu. Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, nggak bisa tiduran sambil miring, nggak bisa obah matanya, yang penting kelip-kelip melek. Kalau sudah nggak bisa semuanya baru di sholatin. Makanya sholato sebelum disolatin. Nah, ada orang yang nggak sholat, enaknya jangan. Orang yang nggak sholat itu disolati bahaya. Sholat, gitu. Karena sholat itu pertemuan wajib kita sama Allah. Wajib 5 hari sekali. 1 hari 5 kali wajib. Wajib nih Pak. Tapi ya jangan hanya 5 waktu, jangan, tambah. Ditambah. Kalau sabar hanya 5 waktu, sulit mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sampan punya anak 5. Sampan perintahkan, nak, pokoknya setiap jam 9 pagi kamu harus ketemu ibu sama ayah. Wajib jam 9 pagi seluruh anakku 5 ketemu ayah dan ibu. Setelah itu kalau kamu tetap menemani ayah ibu, wah saya senang. Apapun yang kamu minta tak kasih. Anak berapa tadi? 5. Yang 4 ini Bu, yang penting jam 9 ketemu, habis itu pergi. Besok jam 9 ketemu, habis itu pergi. Yang 1 anak ini setelah ketemu jam 9 tetap di situ nemani bapaknya, ibunya, ngeladeni semuanya. Kira-kira orang tuanya itu sayangnya sama siapa? Yang 4 atau yang 1? Yang 1. Allah juga begitu sama. Sholat 5 waktu tok. Kalau ada setelah 5 waktu kita masih pada sholat qobliyah, ba'diyah, baca Quran, wiridan, zikir aurat, bertasbih, bertahmid, bersolawat. Orang yang seperti ini akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan kelompok yang ingin memisahkan kita dengan Allah. Banyak orang yang mengatakan zikir enggak perlu. Banyak. Gitu. Kalau Allah sudah pasti dekat sama kita Bapak Ibu. Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher ini. Sebagian ulama-ulama arifin mengatakan Allah ada di keluar masuknya nafas kita ini. Dekat. Yang jauh kita selalu menjauh. Kalau Allah dekat. Kalau Allah sudah berdekatan dengan kita, kalau kita tidak memanggil, tidak menyebut, ya berasa jauh. Sama kayak sampean sama temen, ya dekat setiap hari sih ketemu, tapi enggak tegur sapa. Kan kelihatannya jauh tuh. Padahal dekat. Seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu pengen kita ibadah yang mudah, jangan ditinggalkan. Yang ketiga, Rasulullah itu Bapak Ibu kangen banget sama kita. Suatu saat Kanjeng Nabi itu nangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, ma yabkika, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Rasulullah? Aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Abu Bakar menyampaikan, duhai Rasul, bukankah kami sahabatan yang kekasihmu? Bukan. Engkau adalah sahabatku. Kekasihku adalah umat-umatku kelak di akhir zaman. Yang dia tidak melihat aku, mereka tidak melihat aku, tapi dia mempercayaiku.
Itulah kekasih-kekasihku, aku rindu kepadanya, kata Nabi. Ya Allah, rindu Nabi. Makanya rindu itu bahasa Arab namanya asyik. Yang dirinduin Rasulullah, Rasulullah gelarnya Mustafa, menjadi asyikul Mustafa. Ada nggak sairan asyikul Mustafa, Ustaz? Ya asyikul Mustafa أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا من فضله عمنا عمنا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. Jadi syariatnya Rasulullah, tuntunannya Rasulullah itu mudah, gampang, jangan dipersulit, lakukan saja. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah umat-umat tadi ketemu Rasulullah, analaha, aku yang memberikan syafaat, iya yang memberikan syafaat. Makanya dikatakan, aina Muhammad wa ummatuhu, kata Rasulullah, nahnul akhirun wal awwalun. Aku yang terakhir dan yang kami terakhir dan awal. Terakhir diciptakan, awal dihisab. Makanya sebelum umat-umat terdahulu dihisab Bapak Ibu, umat Rasulullah dihisab semuanya. Sehingga umat-umat terdahulu itu minggir,
dikasih jalan umat Rasulullah untuk dihisab. Umat-umat yang terdahulu mengatakan, ya Allah, umat-umat Rasulullah Muhammad hampir semuanya wajahnya seperti Nabi, kal ambiya. Ya, kadal ummatu Rasulillah, kadat ummatu Rasulillah kal ambiya. Hampir saja umat-umat Rasulullah seperti Nabi karena bekas wudhunya umat-umat Rasulullah. Makanya kalau bisa mudawamah lil wudhu. Mudawamah lil wudhu itu kelanggengake wudhu Bapak Ibu. Jangan wudhu kalau pas mau sholat. Mudawamah wudhu, wong air banyak kok. Batalnya di rumah ada air. Batalnya di masjid ada air. Di perjalanan batal, bisa minggir masjid banyak, rest area banyak. Sebenarnya enggak ada alasan untuk tidak mudawamah lil wudhu. Karena wudhu itu bisa mengurangi amarah kita. Orang yang suka marah itu dengan wudhu insya Allah akan turun amarahnya. Gitu. Ya. Setelah umat Rasulullah semua mendapat syafaat dari Rasulullah, baru Rasulullah memberikan pertolongan kepada umat-umat yang lain. Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat atas izin Allah. Atas izin Allah. Gitu. Ketika para nabi tadi nggak bisa memberikan syafaat, begitu umat menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW dikasih mandat oleh Allah, isfa ya Muhammad, berikan syafaat. Fakharra Rasulullah SAW sajidan. Kanjeng Nabi lalu jatuh dan sujud. Apa kata Rasulullah? Ya Muhammad, isfa roksak, irfa roksak, angkatlah kepalamu. Was'al tuto, mintalah tak kasih. Isfa tu syafa, syafaatilah tak kasih wewenang untuk memberikan syafaat. Itu Rasulullah. Masya Allah. Cinta enggak Rasulullah? Cinta tenan po cinta tenanan. Harus cinta beneran Bu. Kanjeng Nabi cintanya sama kita enggak main-main. Beneran Rasulullah itu sedih kalau melihat kita. Yang mungkin ini tak ceritakan lagi, ini sering tak ceritakan. Insya Allah enggak ada yang bosan. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya Allah, ya Rob, ya Muhammad, engkau begitu cintamu kepada umatmu. Sebenarnya kamu ingin apa terhadap umatmu ini ya Muhammad? Kok kamu setiap hari engkau doain sampai engkau sakit, kau yang kelindurmu itu umati. Kamu cintamu kepada umatmu kok sampai kayak begitu Muhammad, pengen apa kamu? Apa kata Rasulullah? Ya Rob, aku pengen umatku nanti seluruhnya itu masuk surga bareng-bareng denganku. Ini cerita. Ya Rob, saya pengen nanti kalau masuk surga umatku bareng-bareng dengan saya. Oh begitu, nggih ya Rob. Ya sudah Muhammad, kamu lihat dulu ya kondisi umatmu nanti di akhir zaman kayak apa. Kamu lihat dulu, tak bukain tirai. Allah ngasih kekuasaan, dibuka itu tirai. Melihat umatnya di akhir zaman. Lalu Kanjeng Nabi menangis. Kanjeng Nabi menangis melihat umatnya. Kenapa menangis? Iya, umatnya yang mabuk banyak, yang bohong, yang korupsi, yang fitnah, yang caci maki, yang bermusuhan, yang akeh banyak. Kanjeng Nabi nangis Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi satu malam satu untuk di Al-Quran diabadikan itu. Kanjeng Nabi berdoa, ya Rob, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rob, setelah aku mirsani umat-umatku yang seperti itu, kalau engkau ingin menyiksa ya siksa sajalah, karena mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau ingin mengampuni, ya engkau memang maha bijaksana dan engkau maha yang luhur ya Rob. Kanjeng Nabi satu malam suntuk itu doanya ibu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Dari sinilah Rasulullah tidak henti-hentinya mendoakan umatnya supaya dosanya diampuni melalui istighfar. Istri Rasulullah yang paling muda siapa namanya? Siti Aisyah. Suatu saat Siti Aisyah itu tiduran di pangkuan Rasulullah, manja gitu. Sambil bilang begini, "Duhai suamiku ya Rasulullah, doain aku dong." Gitu. Lalu Rasulullah berdoa, doanya kalau sampan catat bagus ini. Allahumma gfir li Aisyah min dzambiha ma ta'akhkharat wa ma taqaddamat wa asarrat wa a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik dosa yang nampak maupun yang tidak, dosa yang lalu maupun yang akan datang. Lalu Rasulullah bertanya, Aisyah, kamu suka enggak doa itu? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana enggak suka? Wong doamu begitu besar bagi saya, duhai Rasul, duhai suamiku, doamu yang begitu bermakna bagiku. Setelah itu Rasulullah bersumpah, wallahi ya Aisyah, wallahi ya Aisyah, wallahi ya Aisyah, doa yang aku baca buat mendoakan engkau tadi, itu juga doa yang selalu aku baca, tidak pernah berhenti. Aku doakan seluruh umatku, wahai Aisyah. Coba bayangkan, begitunya sayangnya Rasul sama kita, memintakan ampun. Lah kitanya suruh baca istighfar, males kita ini. Kanjeng Nabi yang nggak punya dosa aja istighfarnya sehari 70 sampai 100 kali. Kita ini istighfarnya sehari berapa, Pak? Habis zuhur 3 kali, habis asar 3 kali, habis maghrib, habis isya, habis subuh 3 kali 15 kali. Tegel ya. Rasulullah sendiri yang nggak punya dosa istighfar 70 sampai 100 kali. Itu pun plus mendoakan kita. Makanya ada doa yang selalu Abi baca ketika sholat maghrib dan subuh di masjid sini, dan itu doa yang diajarkan Nabi. Saya membaca di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu, sampai baca sebagai balasan kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga mendoakan umatnya, kita harus mendoakan sesama umat. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, dan Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Kita harus sumbangsih kepada sesama, Pak. Gitu. Karena umat ini kalau toh berdoa itu kebanyakan egois, Bu. Sampean bangun malam-malam sholat tahajud, berdoanya kan untuk keluarga tok toh. Ya Allah, berikan keluargaku damai sejahtera. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak keluargaku. Ya Allah, kerjanya sukses, anakku jadi anak soleh. Jarang sekali kita ini mendoakan lingkungan kita. Jarang kita mendoakan pemerintah kita, pimpinan kita, negara kita. Itu namanya egois. Kalau doa sampan diijabah, anaknya pinter, rezekinya banyak, istrinya nurut, tapi tetanggamu rusak. Rusak sampean, Pak. Makanya mendoakan lingkungan itu penting. Jangan egois. Mendoakan umat juga penting. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, baguskanlah perilaku umat-umat Muhammad. Gitu. Mungkin dengan doa ini Allah menjawab tetangga kita yang enggak baik dirubah menjadi baik. Begitu. Doa itu insya Allah Abi tidak pernah berhenti. Maghrib dan subuh. Itu penting karena Kanjeng Nabi juga mendoakan kita. Karena selagi kita ini baca istighfar, Bu, aman gitu. Aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, siapa yang mendapat syafaat Nabi? Nah, ini siapa kudu tahu. Setelah Allah mendapatkan mandat, setelah Rasulullah mendapat mandat dari Allah, Kanjeng Nabi mengatakan, asfa'u, aku akan memberikan syafaat liman kana fi qalbihi
misqala dzarratin minal iman, minal yakin, min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang akan diberikan syafaat Nabi itu yang di dadanya ada keimanan walaupun misqala dzarrah min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat ini penting. Kalimat ini penting. Orang pinternya kayak apa? Orang ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, kalau mau meninggal yang diingini cuma kalimat ini. Karena ini kalau lepas bahaya. Karena kalimat ini kalimat yang kita terima saat kita belum melintasi dunia. Namanya syahadatul ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Namanya syahadatul ruh, kalimat thayyibah, betul ya Allah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan ini untuk melintasi dunia banyak godaan, banyak tertutup oleh dosa-dosa kita, kesalahan kita, sehingga berat sekali kalimat ini untuk muncul. Bukan hilang, tapi tertutup oleh noktah dosa kita. Maka oleh al-arifin, orang-orang yang arif, inilah pentingnya talqin dzikir la ilaha illallah, supaya kalimat ini bisa kita pegang. Jangan sembrono. Kanjeng Nabi itu 13 tahun pertama kali di Mekah. Pertama kali di Mekah, baginda Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya itu adalah keyakinan, keimanan kepada Allah, kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Baru hijrah di Madinah, baru mulai ditata syariatnya. Karena di dalam agama ini, di dalam agama Bapak Ibu ada 3 rukun yang harus jalan. 3 rukun ini, 1 rukun Islam, kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi di depan Rasulullah. Gitu. Rukun Islam kita pelajari, bisa kita pelajari melalui syariat. Rukun iman bisa kita pelajari melalui akidah, kitab-kitab usul. Yang ketiga rukun ihsan kita bisa pelajari melalui tasawuf atau thariqah. Ini harus jalan. Karena rukun ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu ibadah, kamu harus melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa, kamu harus yakin Allah melihat kamu. Kalau kita yakin seperti itu, Pak, ibadah kita nggak berani macam-macam. Wong kita ini kadang habis Allahu Akbar, sudah tahu kalau Allah itu dekat, malah pikiran kita malah keluar. Ada nggak begitu itu? Padahal tadi kan sudah dikatakan Allah dekat. Allahu Akbar. Pikirannya malah ke pasar, kayak mikirin ikan asin, kayak mikirin apa kayak gitu. Apalagi kalau pas sholat perutnya lapar, tetangga goreng ikan asin. Wah, itu berkecamuk itu. Itu Ustaz. Maka itulah pentingnya kita belajar. Dan 3 rukun ini harus jalan. Kalau hanya 2 tok rukun iman dan Islam, ihsan nggak ada, berarti 1/3 agama kita hilang. Itu masing-masing ada, masing-masing itu ada Pak yang meneruskan. Pak. Dari Islam syariat, Allah menjaganya melalui madhahibil arba'ah. Dari akidah ini Allah jaga melalui para imam akidah. Itu Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Yang ihsan ini ada yang jaga, para mursyid, para mursyidin, para ulama-ulama, para arifin, Sidi Syekh Abdul Qadir, Syekh Ali Hasan Asadili, itu masih banyak lagi, Syekh Bautin Anak Syabandi, dan masih banyak lagi penerus-penerusnya sampai sekarang. Maka 3 rukun ini harus ada. 1 hilang, berarti 1/3 agama kita hilang. Ya, mudah-mudahan malam ini membawa berkah untuk kita semuanya. Kita berbahagia atas Maulidin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kebahagiaan ini bisa kita bawa sampai ke rumah, sampai besok pagi kita tetap bahagia, karena dengan adanya lahirnya Rasulullah kita bisa seperti ini. Tanpa Nabi tidak seperti ini. Laulaka ma khalaqtul aflah
kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan semesta. Aku tidak menciptakan semesta. Makanya semuanya itu berkat Nabi Muhammad. Ya, ini sholawatan yang terakhir ya. Wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah Allah walam yakunil huda لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1 jam kurang sedikit ya, mohon maaf. Yang terakhir sebagai penyemangat kita, Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, dirinya itu adalah sahibul jamal. Sama ingat-ingat, Kanjeng Nabi itu sahibul jamal, seorang manusia yang mempunyai kegantengan yang sempurna. Nabi Ayub, Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya. Tuh. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu sahibul kamal, mempunyai sesuatu yang sempurna. Sempurna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau berjalan sama sahabat, melihat depan sama yang di belakang itu semua kelihatan. Kanjeng Nabi berjalan ke depan nih, di belakang ada orang tahu siapa dia ngomong apa, itu Kanjeng Nabi tahu. Yang ketiga, Rasulullah itu sahibun nawal, manusia yang mempunyai kedermawanan yang luar biasa, itu Kanjeng Nabi. Apapun dikasih. Sampai pernah Kanjeng Nabi buka puasa hanya punya 1 kurma, itu dibagi menjadi 2 sama istrinya. Itu Kanjeng Nabi. Kalau kita kan sisa-sisa kan gitu. Masya Allah. Jadi sahibul jamal, sahibul kamal, sahibun nawal. Jadi Kanjeng Nabi ganteng, Kanjeng Nabi dermawan, Kanjeng Nabi sempurna. Kita ini ganteng enggak, sempurna enggak, pelit iya. Ada kayak gitu tuh. Ya Allah.
Mudah-mudahan sepulang dari sini nanti menjadi dermawan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih sekali kepada guru-guru kami, Pak Ustadz Udin, Ali, Mbah Yai Badri, Ustadz Rahim, dan juga Pak Ehsan. Alhamdulillah malam ini juga ikut membersamai kita. Terima kasih Bapak bisa hadir sama kita, semuanya yang hadir, Bapak RT, semuanya Pak RW atau yang mewakili, semuanya seluruhnya ibu-ibu, seragamnya luar biasa. Mudah-mudahan tetap seperti ini, tapi hatinya sama. Amin ya rabbal alamin. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, beda nggak apa-apa, yang penting hatinya bersatu. Amin ya rabbal alamin. Inilah dari Abi cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.